Selama 10 tahun sebuah kota dihantui oleh serangkaian pembunuhan misterius dengan pola eksekusi yang hampir sama. Pelaku atau eksekutor pembunuhan itu benar-benar rapih dan pintar dalam menyembunyikan setiap bukti atau jejak kejadian itu. Para polisi pun hampir dibuat putus asa untuk mencari pelakunya, sampai akhirnya seorang dokter ahli forensik muncul dan terlibat dalam kasus ini. Ada yang menarik nih dari cara dan kemampuan sang dokter untuk memecahkan kasus tersebut. Cara yang dia gunakan bisa dibilang anti mainstream dan kemampuan yang dia miliki hampir mustahil dilakukan. Namun itulah sisi menarik dari film yang akan kita bahas kali ini. Itulah sekilas sinopsis dari film yang berjudul Solace yang akan kita review pada kesempatan kali ini. Jadi jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat para penikmat film, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dan semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Seperti yang sudah dijelaskan di awal video, kali ini kita akan membahas sebuah film trailer psikologis yang berjudul Solace. Dan langsung saja, jangan kemana-mana, tetap di channel Mondays Movie. Suatu malam di sebuah kota terjadi kasus pembunuhan seorang laki-laki dengan luka tusuk di bagian tengkuk leher yang menembus hingga kerongkongan. Para polisi dibuat pusing dengan kasus ini ketika di TKP tidak ditemukan sidik jari ataupun jejak kaki si pembunuh. Dia benar-benar seorang terlatih dan seperti telah melakukan pengamatan dan simulasi sebelumnya. Di tempat itu, kita akan melihat dua orang agen FBI yang bernama Joe dan rekannya yang bernama Catherine. Mereka adalah polisi yang ditugaskan untuk memecahkan kasus ini dan ditugaskan untuk mencari tahu pembunuh yang sebenarnya. You said that already. I'm doing everything I can. Fucking asshole. Karena rumit dan kompleksnya kasus ini, Joe berinisiatif meminta bantuan kepada salah seorang temannya yang merupakan seorang dokter ahli forensik. Ada yang menarik dari niatan Joe yang justru ingin meminta bantuan kepada seorang dokter. Karena metode yang akan dia lakukan berbeda dengan metode yang dilakukan oleh para investigator sebelumnya. Rupanya Catherine mengetahui siapa orang yang akan diminta bantuannya oleh Joe pada kasus kali ini. Agen wanita itu sempat tidak setuju karena Joe akan meminta bantuan kepada seseorang yang sedang mengalami kondisi mental yang tidak stabil. Karena meskipun dia seseorang yang bisa diandalkan, namun dengan kondisi seperti sekarang jelas hal itu bukanlah pilihan yang baik. Akan tetapi Joe tetap akan meminta bantuan orang itu dan yakin pasti dia akan bisa mengurai dan menemukan siapa pembunuhnya. I've worked with him before and I actually consider him to be my friend. We'll learn. It's never too early for one of those. Singkat cerita, John dan Catherine tiba di rumah sang dokter yang sekaligus aktor utama kita yang bernama John Clancy. Joe saat itu terus memujuk dan memohon kepada John untuk menjadi bagian dari timnya dan ikut serta dalam membongkar kasus yang sedang dia tangani. Namun John masih tidak bergeming dan belum memberikan jawaban atas permintaan temannya tersebut. Ada sebuah fakta kelam dari John tentang masa lalunya yang ternyata dia sempat mengalami trauma dan sangat terpukul karena kematian sang anak beberapa tahun silam akibat penyakit leukemia. Itulah mengapa saat ini Catherine tidak setuju dengan niatan Joe yang akan mengikut sertakan John dalam kasus ini. Karena saat ini Catherine beranggapan bahwa mental John sedang terganggu. Namun sekali lagi, karena Joe ini sangat mengenal dan paham tentang John, maka dia pun tetap bersikeras untuk ikut melibatkan John dalam kasus ini. Hi. The way we break down the cases, I brought the case files. It wasn't necessary. Entah apa yang memotivasi dan mendorong John hingga dia berubah pikiran dan memutuskan untuk bergabung dengan pihak kepolisian. Teror yang dilakukan oleh si pembunuh benar-benar sudah meresahkan pihak kepolisian. Kali ini, Joe mendapatkan sebuah laporan tentang kasus pembunuhan dengan modus operandi yang sama dan memiliki satu pola, yaitu letak luka yang berada di belakang leher korban, dan bisa dipastikan bahwa pelakunya memang orang yang sama. Dan disinilah kita akan mengetahui sebuah alasan kenapa Joe ingin melibatkan John dalam kasus ini. Karena di sana kita akan melihat John yang ternyata mempunyai sebuah kemampuan yang bisa memprediksi bagaimana korban bisa meninggal. Mungkin ini sebuah hal yang normal yang mungkin saja bisa dimiliki oleh setiap orang yang terlatih. Dan memang kemampuan seperti ini mempunyai penjelasan yang logis. Itu hanyalah sebagian kecil dari kemampuan yang John kuasai. Karena setelah ini kita akan melihat sesuatu yang mencengangkan tentang kemampuan alami yang John miliki.
Don't touch the bathwater. Setelah itu salah seorang polisi menetapkan seseorang yang mungkin bisa menjadi tersangka, yaitu suami dari korban itu sendiri. Tak menunggu waktu lagi, John dan Catherine segera melakukan interogasi kepada suami korban yang bernama Raymond. Saat itu, Raymond tidak percaya bahwa apa yang dia lakukan bisa membuat istrinya mati. Raymond menganggap bahwa istrinya meninggal karena bunuh diri, tapi kenyataannya sang istri telah dibunuh oleh seseorang. Dan jelas hal tersebut semakin membuat Raymond syok bukan kepalang. Catherine kemudian menanyakan apa isi surat yang telah diberikan Raymond kepada istrinya, yang ternyata isi surat itu adalah sebuah pengakuan bahwa Raymond telah meninggalkan sang istri demi orang lain. Namun kejutannya ialah sebuah fakta bahwa ternyata John mengetahui apa yang akan Raymond ucapkan. Inilah kemampuan alami John yang bisa dibilang dia adalah salah satu manusia indigo, ya mungkin. Dalam film sendiri tidak dijelaskan asal-usul John mendapatkan kemampuan itu. Namun yang pasti, dengan kemampuannya John bisa memprediksi masa depan dan bisa membaca pikiran orang lain. He left her. I was leaving her. You were leaving her. Why? He left her for someone else. I was leaving her for someone else. He's lying. Para polisi yang ada di sana sempat dibuat heran dengan kemampuan John yang satu ini. Lebih dari itu semua, ternyata John tahu betul bahwa Raymond saat itu sedang berbohong. Setelah itu John sendiri yang akan mencoba berbicara dan menginterogasi Raymond. Orang itu tidak bisa berbohong di hadapan John yang sudah mengetahui apa yang ada di dalam pikiran Raymond saat itu. Memang di sana John menegaskan bahwa Raymond bukanlah pembunuh yang dicari oleh pihak kepolisian, karena nyatanya bukan Raymond yang mengeksekusi istrinya. Namun yang menarik ialah sebuah fakta bahwa ternyata Raymond meninggalkan istrinya bukan demi wanita lain, akan tetapi demi pria lain. Ya, pahamlah Raymond ini siapa, salah satu anggota LGBT. Lebih dari itu, ternyata Raymond menderita salah satu penyakit kelamin yang paling mematikan, yaitu AIDS. Dan parahnya, virus ganas itu telah ditularkan oleh Raymond kepada sang istri. You not fail to mention leaving her for a man acted HIV. How the fuck do you know that? Is that right? Sejauh ini ada sebuah fakta lain yang ditemukan pada korban, yaitu sebuah kenyataan bahwa mereka memiliki kecenderungan di mana sebuah keadaan yang bisa dibilang hidup segan mati pun tak mau. Korban pertama mempunyai sebuah penyakit kanker yang membuat dirinya harus menahan rasa sakit akibat penyakit itu. Sementara korban kedua atau istri Raymond mempunyai sebuah gangguan psikologis tentang kecenderungan dirinya yang sering mencoba melukai tubuhnya. Singkat waktu, John dan Catherine kemudian pergi ke salah satu rumah korban yang merupakan seorang anak kecil. Dalam melakukan aksinya, pembunuh itu melakukannya secara random, baik itu orang dewasa ataupun anak-anak, tidak luput dari sasaran pembunuhan yang dia lakukan. Hal itu semakin menegaskan bahwa kejahatan yang dia lakukan harus secepatnya dihentikan. Maksud dan tujuan mereka datang ke sana ialah untuk melakukan otopsi kepada mayat anak itu, guna mencari tahu apakah dia mengidap suatu penyakit atau tidak. Karena selama ini, kesamaan dari semua para korban ialah mempunyai sebuah penyakit atau kondisi yang tergolong mematikan. Sehingga hal itu mungkin bisa menuntun para polisi kepada pelakunya. Keluarga korban sempat melakukan penolakan terhadap proses otopsi itu dan menganggap bahwa ini adalah sebuah takdir yang harus mereka terima. Namun John mengatakan bahwa jika mereka menerima takdir bahwa anak itu akan mati di tangan si pembunuh, John mungkin bisa menerima. Tapi jika pembunuh itu dibiarkan dan harus ada korban lain, maka hal itu tidak bisa ditolerir. Pembunuh itu harus ditangkap apapun yang terjadi, dan jika otopsi si anak itu bisa membantu para polisi, maka John akan sangat berterima kasih dan memastikan bahwa pengorbanan anak itu tidak akan menjadi sia-sia. From an illness or a condition, and we like to conduct an autopsy. And medicine can help me discover that. He wasn't sick. Know why your son was killed. And then perhaps it can help me catch the man. Dengan diizinkannya proses otopsi itu, John dan para polisi lainnya kemudian melakukan kegiatan itu. Joe dan Catherine menunggu apa yang akan dilakukan oleh John selanjutnya. Ketika sedang memeriksa bagian tubuh anak itu, John mendapatkan surat yang langsung ditujukan kepada dirinya.
John sempat heran karena pesan itu langsung atas namanya. Selain si pengirim tahu betul siapa John, dia juga mengarahkan John untuk memeriksa bagian otak si anak itu. Dan hasilnya, didapat sebuah kelenjar yang menunjukkan bahwa anak itu adalah seorang penderita tumor. Dengan fakta ini semakin meyakinkan bahwa semua korban memiliki sebuah penyakit atau kecenderungan tertentu. Brain tumor, size of a pea. John. Dan setelah mendapatkan surat itu, entah apa yang sedang John pikirkan, tiba-tiba dia meminta keluar dari kasus ini dan tidak mau lagi melakukan investigasi. Keesokan harinya Catherine mencoba menemui John dan menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. John kemudian memberikan surat yang dia terima kepada Catherine, dan isi surat itu menunjukkan bahwa ternyata orang yang selama ini melakukan pembunuhan itu ialah orang yang memiliki kemampuan yang sama dengan John. Artinya orang itu juga semacam cenayang atau indigo lah. Pemikiran John mulai sedikit bergeser ke arah tujuan utama si pembunuh itu. Dia beranggapan bahwa memang pembunuhan yang dia lakukan tidak bisa dibenarkan. Akan tetapi, menurut John, orang itu tidak semata-mata melakukan pembunuhan untuk kepuasan sendiri. Dia melakukan itu untuk mengakhiri penderitaan korbannya yang memiliki penyakit atau tekanan mental yang dahsyat. Mendengar hal itu, Catherine kemudian menyanggah bahwa pembunuhan tetaplah pembunuhan. Dia harus mendapatkan hukuman atas semua yang telah dia lakukan. Dia tidak bisa bertindak sebagai Tuhan, karena yang berhak melakukan itu hanyalah Tuhan semata. Kemudian Catherine menyinggung sekaligus menegaskan kepada John tentang pemikirannya tersebut. Bagaimana jika hal itu terjadi kepada anakmu? Bukankah anakmu adalah seseorang penderita leukemia yang pastinya rasa sakit yang dia derita jauh lebih menyakitkan daripada anak itu? Apakah kau akan mendiamkan pembunuh itu? Kata Catherine. Jelas tidak, kan? Memang apa yang dikatakan oleh Catherine sedikit frontal dengan apa yang terjadi pada anak John. Hingga di sana terjadi sebuah perdebatan yang cukup panas antara John dan Catherine. Yang setelah melakukan perdebatan itu, John melihat sebuah kilasan bahwa Catherine akan mendapatkan luka tembakan di bagian kepalanya. You want me to go on? Go ahead. Just go home, Kathy. Singkat cerita, di kota itu kembali terjadi pembunuhan yang cukup brutal. Namun kali ini pola dari pembunuhan itu berbeda dengan pola pembunuhan sebelumnya. Pembunuhan kali ini benar-benar kejam dengan begitu banyaknya berkas darah yang terdapat di TKP. Namun demikian, hal itu tidak menjamin bahwa pembunuhan ini dilakukan oleh orang yang berbeda. Karena seorang pembunuh tetaplah seorang pembunuh. Polisi dan para penyidik segera melakukan investigasi ke sebuah taman yang diduga menjadi tempat terakhir yang dikunjungi oleh korban. Di tempat itu, hadir pula John yang ternyata akan melanjutkan investigasinya. Sempat terjadi momen canggung antara John dan Catherine di sana. Namun begitu, mereka pada akhirnya tetap melanjutkan penyelidikan mereka. Dan di sana, kita akan melihat kemampuan John yang sesungguhnya yang bisa mengetahui di mana pakaian korban dibuang. Dengan pakaian itu, para polisi mengerahkan anjing pelacak untuk bisa mengetahui di mana lokasi si pembunuh. John dan Catherine mulai bersiap untuk membekuk si pelaku. Let's go, move up, let's go. Landing, clear. Landing, clear. Close door left, close door right. Close door right. Dalam sebuah ruangan, polisi menemukan sebuah lemari es yang dicurigai menyimpan sesuatu. Tapi ternyata di dalam benda itu tidak ditemukan apa-apa. Tak berselang lama muncul seseorang dari ruangan lain. Dia mulai diinterogasi oleh pihak kepolisian tentang kasus ini. Orang itu berdalih bahwa dia tidak mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun jangan pernah berbohong di hadapan John karena pasti akan ketahuan. Dan benar saja, John tahu betul bahwa orang itu sedang berbohong. Hingga di sana terjadi baku tembak antara pihak kepolisian dengan si tersangka. John dan Catherine kemudian mengejar si tersangka yang sempat menembak Joe. Dengan kemampuan yang dimilikinya, John bisa membaca dan memprediksi kemana orang itu akan kabur. Yellow cab. Stolen the yellow cab. I need a number. There. Take a left, But he went straight. take a left. Stop. Just sit back, Jack. The fucking car. Stop it. Away. He's not gonna get it. Just stop the car. Right, go. Tiba di sebuah terowongan, mobil itu ada yang menabrak. Pun halnya dengan mobil John dan Catherine yang sempat terguling akibat tergelincir.
Ketika akan menangkap penjahat itu, John melihat kilasan tentang dirinya yang tertembak oleh si penjahat. Oleh karena itu, dia pun kemudian mengambil arah lain untuk menangkapnya. Namun John yang tak bersenjata jelas menjadi sasaran empuk dari orang itu. Tapi yang terjadi, dari arah belakang Catherine berhasil mengambil alih kendali atas orang itu. Dan meskipun dia sudah ditembak mati, tapi ternyata dia bukanlah orang yang selama ini John cari. Sehingga hal itu membuat Catherine kecewa karena pembunuh yang sebenarnya sedang berkeliaran di luar sana. Penangkapan penjahat itu harus dibayar mahal dengan tewasnya Joe karena tembakan dari dirinya. Namun sebelum meninggal, Joe meminta kepada John agar menangkap psikopat itu apapun caranya. Singkat cerita, ketika John sedang berada di sebuah tempat, akhirnya dia bertemu dan bertatap muka langsung dengan psikopat yang selama ini mereka cari yang bernama Charles. Orang itu masih berargumen bahwa pembunuhan yang dia lakukan semata-mata hanya ingin mengakhiri penderitaan dan rasa sakit dari korbannya. Selain itu, orang tersebut menegaskan bahwa dia mengeksekusi korbannya dengan sangat cepat, tanpa adanya rasa sakit yang selama ini mereka rasakan. Charles terus saja berkeyakinan bahwa apa yang dia lakukan adalah sebuah perbuatan baik. Namun Charles lupa bahwa dia bukanlah Tuhan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang berhak mengakhiri hidup seseorang hanya karena dia mempunyai rasa sakit atau sebuah penyakit ekstrim. Yang berhak melakukan itu semua hanyalah Tuhan semata. Seperti yang sudah diketahui bahwa kemampuan yang Charles miliki sama seperti apa yang John kuasai. Dia mampu memprediksi apa yang akan terjadi, sehingga hal itu membuat John tidak langsung mengambil tindakan untuk meringkusnya. Namun John hanya memberikan sebuah pukulan kecil kepada Charles agar dia sadar bahwa dia bukanlah Tuhan dan bisa terluka layaknya manusia biasa pada umumnya. Akibat dari tindakan itu, John harus berurusan dengan pihak kepolisian karena Charles menuduhnya membawa senjata, dan kesempatan itu dimanfaatkan betul oleh Charles untuk melarikan diri dari tempat itu. That wasn't supposed to happen. Come on, he's got a gun! He's got a gun! Petualangan Charles kembali untuk melakukan serangkaian pembunuhan rupanya masih berlanjut. Meskipun saat ini pihak kepolisian sudah mengantongi sketsa wajahnya, dan kali ini Charles seolah-olah menantang John untuk fokus dan berkonsentrasi agar bisa menghentikan aksi psikopat itu selanjutnya. Bertempat di sebuah apartemen, kita akan melihat seorang pria yang tampaknya dia akan menjadi korban selanjutnya dari Charles. Terbukti dengan hadirnya pria itu di dalam ruangannya. Namun kejutannya, di tempat itu kita akan melihat pula John yang ternyata sudah mengetahui apa yang akan Charles lakukan selanjutnya. Bad from stealing messages of Grey. Oh, hello, John. Hello, Charles. Di tempat itu kembali terjadi sebuah perdebatan antara John dan Charles yang masih mempertahankan argumen bahwa apa yang dia lakukan adalah sebuah kebaikan. Dia berpendapat bahwa korbannya tidak bisa dibiarkan hidup karena selain dia mempunyai penyakit, ada sebuah fakta lain bahwa suatu hari nanti orang itu akan berpotensi menghabisi nyawa orang lain. Sehingga hal itu semakin menguatkan niat Charles untuk mengeksekusi orang itu. Namun John kembali berkata bahwa dia bukanlah Tuhan dan berkali-kali mengatakan kepada Charles bahwa dia hanya mengikuti nafsunya saja tanpa ada sebuah kebaikan di dalam perbuatannya. Mendengar hal itu, Charles kemudian menantang John untuk menghentikan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Karena sesuai prediksi dan kilasan masa depan mereka berdua bahwa hari ini akan ada seseorang yang meninggal. Charles dengan segala tipu dayanya melakukan sebuah tipuan bayangan untuk mengecoh konsentrasi yang akan John lakukan. Karena sebagai seseorang dengan kemampuan yang sama, Charles tahu betul bagaimana merusak konsentrasi John saat ini. Sementara itu, para polisi diarahkan oleh Charles menuju sebuah ruangan. Di sana dia meninggalkan sebuah proyektor dan rekaman tentang dirinya agar Catherine mengetahui siapa Charles yang sebenarnya. Tapi ternyata semua itu adalah jebakan untuk Catherine. Karena faktanya target yang Charles incar kali ini tak lain dan tak bukan adalah Catherine. Yang memang dalam penglihatan John dia akan tertembak di bagian kepalanya. I'm simply a man who can no longer look away from all that I have become. You can't help yourself. Gotcha. No. Hey, get back here! Tiba di sebuah tempat, John berhadapan langsung di sebuah gerbong kereta untuk menangkap Charles.
Pria itu kemudian melepaskan tembakan hingga membuat orang yang ada di sana berhamburan lari keluar. Para polisi yang menerima laporan segera pergi menuju lokasi dan melakukan barikade untuk menghadang agar Charles tidak bisa kabur. Di tempat lain, terjadi sebuah perbincangan antara John dan Charles yang terus saja mengoceh dan meminta agar John berkonsentrasi untuk mengagalkan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Sementara itu, para polisi bersiap menunggu kedatangan kereta. Salah seorang sniper diperintahkan untuk menembak Charles. Akan tetapi, Take the shot! Fuck, I lost it! sniper itu kehilangan pandangan dan tak jadi mengeksekusi Charles. Tak lama, muncul Catherine yang langsung mengarahkan senjatanya ke arah Charles dan setelah itu Charles berhasil melepaskan tembakan ke arah Catherine. Sementara di sisi lain para polisi juga melepaskan tembakan ke arah Charles sehingga membuat orang itu mati di tempat. Ternyata orang yang mati kali ini bukanlah Catherine tetapi Charles sang psikopat. Memang keadaan di sana seperti apa yang digambarkan dan diprediksi oleh John dahulu. Tapi kenyataannya darah yang ada di dahi Catherine bukanlah darah miliknya, akan tetapi milik dari John. You're okay. Di akhir scene kita akan diperlihatkan oleh sosok istri John yang menegaskan bahwa mereka sudah menerima dengan ikhlas kematian anaknya. Dan film pun resmi berakhir sampai di sini. Oke guys, jadi itulah alur cerita film Solace yang seperti biasa kalau film dibintangi Om Anthony Hopkins itu keren banget. Ya dari secara alur apik, secara plot twist ya lumayan keren lah. Jadi untuk rating pribadi film ini saya cukup memberikan 8 lah. Dari segi alur, dari segi latar, dan dari segi plot keren pokoknya. Oke guys, terima kasih bagi yang sudah menonton sampai detik ini. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channel Mondays Movie. Terima kasih, dan terima kasih.